hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjut di surat As-Saff ayat yang ke-10. Tinggal beberapa ayat lagi dari seruan panggilan Allah untuk kita semua sebagai orang-orang yang beriman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, ya orang yang beriman. Ini kata Allah, hal adullukum, hal apakah adullukum, ingin aku kasih tunjuk kepada kalian, ala tijarotin, kepada perniagaan, tunjikum, yang mampu menyelamatkan kalian, min azabin, dari siksa Allah, alimun, yang pedih. Apakah ingin aku tunjukkan, kata Allah, pada kalian satu perniagaan yang akan mampu menyelamatkan kalian dari siksa yang pedih. Yang tentunya bahwa siksaan itu datangnya dari Allah. Kepada siapa? Ya kepada kita. Tetapi Allah akan ngasih petunjuk kepada kita tentang perbuatan yang akan mampu menyelamatkan kita dari siksaan itu. Nah, disebut oleh Allah itu sebagai sebuah perniagaan, jual beli. Jual beli teh aya anu untungnya, aya anu rugi. Tak ieu mah nguntungkeun. Jual beli yang menguntungkan. Nah, kata Allah, terus apa jual beli yang mampu menyelamatkan kita dari siksa Allah yang sangat pedih itu? Kita itu kan, ini siksaan pedih itu, azab Allah yang pedih itu, ini bisa adab di dunia dan di akhirat. Dunia dan akhirat. Siksaan di dunia itu, siksaan yang pedih di dunia itu, kalau Allah menurunkan bencana yang mengakibatkan keluarga kita jadi mati semua. Allah menurunkan bencana yang mengakibatkan harta kekayaan kita menjadi ludes. Allah menurunkan bencana hati dan pikiran kita menjadi galau, kacau, tidak pernah pikiran dan hati itu aman, nyaman, tentram. Nah, itulah siksaan Allah di dunia. Di akhirat lebih dari itu. Di akhirat itu lebih dari itu. Kalau di dunia saja Allah kasih masalah yang sangat berat, sehingga kadang-kadang pikiran dan nafsu itu ingin mengakhiri hidupnya. Kan banyak ya yang mengakhiri hidupnya ya. Banyak yang mengakhiri hidupnya karena diberikan berbagai siksaan oleh Allah. Sehingga tidak sedikit yang bunuh diri. Nah, itu siksaan Allah di dunia. Di akhirat itu lebih besar dari itu. Lamun hayang ngasaan nyasok we terus we, tantang saja. Kalau ingin merasakan siksaan yang pedih itu, tantang saja semua perintah Allah untuk dilanggar. Kalau ingin merasakan pedih. Dana mau apa? Mau karasa ya nama. Tapi geus karasa lamun urang boga masalah yang sulit dipecahkan, sehingga pikiran menjadi galau, hati pun menjadi galau. Sebetulnya itu adalah siksaan Allah. Cuman itu tadi masih diuntungkan kalau kita diberikan
masalah oleh Allah, diberikan ujian oleh Allah, diberikan siksaan oleh Allah, kita kembali kepada Allah. Yang salah itu ketika diberi ujian, diberi siksaan oleh Allah, lari ke diskotik. Lari ke diskotik. Untuk apa diskotik? Untuk sholat. Banyak diskotik itu sholat. Ya. Apa perniagaan jual beli yang mampu menyelamatkan dari siksaan Allah yang pedih itu? Yang pertama, tu'minuna, mengimani billahi kepada Allah. Ini bukan hanya sekedar pengakuan beriman kepada Allah dari lisan dan hati, tetapi juga harus ada konsekuensi yang harus dilakukan oleh orang yang beriman. Kalau Allah bukan hanya sekedar begini, saya beriman kepada Allah, cek dina lisan teh, cek hati teh iya bahwa saya meyakini Allah itu ada. Tidak cukup dengan itu. Tidak cukup saya mengimani Allah dina hati ge ngayakinkeun yen Allah itu ada. Allah itu adalah Tuhan kita. Bukan itu saja. Tetapi harus direalisasikan dengan semua perintah Allah itu harus dilaksanakan. Contoh kalau Allah menyuruh sholat. Kalau orang melaksanakan sholat, maka dia sudah merealisasikan iman kepada Allah. Kalau melakukan sholat. Satu, bukan hanya cukup beriman kepada Allah, tetapi beriman juga kepada Rasul. Tapi begitu juga sama dengan mengimani kepada Allah, tidak hanya cukup ucapan dengan lisan saya mengimani Rasul, saya yakin bahwa Rasul itu adalah utusan Allah, bukan hanya sekedar lisan dan kepercayaan keyakinan dalam hati, tetapi juga tetap harus direalisasikan, ada konsekuensi dari mengimani kepada Rasul, harus merealisasikan apa yang disampaikan oleh Rasul. Kalau sholat ini adalah perintah Allah, kalau kata Rasul sholat itu harus jamaah kan gitu. Nah kalau hanya sekedar melaksanakan sholat saja, ini baru mengimani Rasul. Tetapi kalau belum sampai kepada sini, ini belum iman Rasul. Maka dua kegiatan ini, sholat dan berjamaahnya, itu sudah merealisasikan iman kepada Allah dan iman kepada Rasul. Kalau sudah melaksanakan dua hal ini. Yang ketiga kata Allah, wa tujahiduna, dan berjihad fisabilillah, di jalan Allah. Ari jihad dan naon? Jihad itu bersungguh-sungguh melakukan sesuatu di jalan Allah. Kalau kata Allah sholat, itu adalah realisasi konsekuensi beriman kepada Allah, kemudian dilakukan secara berjamaah konsekuensi beriman kepada Rasul, bersungguh-sungguh melaksanakan sholat yang berjamaah itu jihad. Sebab jihad itu ada jihad yang fisik, ada yang non fisik. Ada jihad yang bersifat jasmani, ada jihad yang sifat rohani. Sifat yang rohani itu jihad untuk melaksanakan sholat berjamaah itu adalah melawan hawa nafsu. Kalau mampu melawan hawa nafsu dengan melaksanakan sholat sebagai bentuk dari konsekuensi iman kepada Allah, jamaahnya juga bentuk konsekuensi iman kepada Rasul, kemudian dilawan dengan sungguh-sungguh melaksanakan sholat itu. Sebab melawan hawa nafsu itu paling berat jihad lawan. Orang memerangi kenikmatan dunia, memerangi kenikmatan tidur, ya. Orang menikmati kesenangan permainan dunia,
sampai meninggalkan sholat yang di awal waktu berjamaah. Nah, sholat jamaah awal waktu, sholat di awal waktu itu konsekuensi beriman kepada Rasul. Kalau sholatnya tidak di awal waktu, sholatnya tidak berjamaah, berarti dusta dia mengaku beriman kepada Rasul. Jadi pahami ya? Nah, jihad bersungguh-sungguhnya adalah melaksanakan ini dengan melawan hawa nafsunya. Itu jihad. Jadi satu, konsekuensi iman kepada Allah, konsekuensi iman kepada Rasul, konsekuensi jihad di jalan Allah secara non fisik. Wa tujahiduna fi sabilillah. Nah, ada yang jihad yang fisik bi amwalikum dengan harta. Jadi bersungguh-sungguh untuk berjihad menggunakan harta kekayaan di jalan Allah. Mana bangun masjid, jihad di Allah. Mere bantuan ke Palestina itu di jalan jihad fisik fisabilillah. Membantu anak yatim itu membantu fisik di jalan Allah. Bi amwalikum wa anfusikum, dan ngorbankeun nyawa. Kalau di zaman Rasul perang dulu ya, perang Badar, perang Uhud, itu mereka jihad mengorbankan hartanya iya, nyawanya juga iya. Kalau bisa melakukan ini, satu, tu'minuna billah, dengan konsekuensinya melaksanakan perintah Allah, iman kepada Rasul, konsekuensinya juga melaksanakan perintah Rasul, jihad di jalan Allah baik fisik maupun non fisik, maka kata Allah, zalikum, hal yang seperti itu, khairul, lebih baik lakum bagi kalian, in kuntum ta'lamun, jika kalian tahu. Apal begitu teh, iman kepada Allah apa, iman Rasul juga apa, jihad kepada Rasul juga, jihad juga fisabilillah juga apa. Tetapi tahunya hanya dalam akal saja, tidak sampai ke hati, sehingga susah untuk melaksanakan konsekuensi iman kepada Allah dan iman kepada Rasul serta jihad fisabilillahnya. Karena imannya baru hanya sampai akal, belum sampai kepada hati, sehingga tidak mampu untuk melaksanakan perintah, konsekuensi dari iman kepada Allah dan konsekuensi dari iman kepada Rasulnya. Padahal satu, tu'minuna billah dengan konsekuensinya, wa rasulihi, dan iman kepada Rasul serta konsekuensinya, dan jihad fisabilillah dengan konsekuensinya, itu adalah jual beli yang mampu menyelamatkan min azabin alim, dari siksa yang pedih. Nah, tinggal ya, mari kita introspeksi dengan ayat yang kemarin. Apa yang itu? Terus ya alladzina amanu, naon kumaha teh? Anu konsekuensi teh, anu introspeksi teh. Ya alladzina amanu, non PRT ayat teh. Hah? Anes anu itu teh dina alah. Nah, jadi podenya. Yang ligon itu wal tanzur nafsum ma qaddamat ligon. Jadi introspeksi, muhasabah, apa yang kita lakukan sudah sesuai enggak dengan kebutuhan untuk esok hari. Jangan-jangan apa yang kita lakukan belum memenuhi untuk kebutuhan di esok hari. Itu saja yang sampaikan pagi ini, mudah-mudahan ada hikmahnya. Mohon maaf atas segala khilafnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.